Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Nol, yang dimana di video YouTube ini gue bakal ngejelasin tentang advice tipis-tipis. Yang dimana yang bakal gue jelasin di sini adalah tentang proses. Nah, sebenarnya apa sih proses itu? Proses itu adalah pertumbuhan ataupun perjalanan dari satu titik ke titik lain. Itu namanya proses, maksudnya bertumbuh, berkembang. Nah, itu yang disebut dengan proses, yang mana hal ini adalah hal yang sering dilupakan oleh orang-orang pada umumnya gitu. Maka bagaimana sih caranya biar kita bisa mencintai proses itu gitu, bukan sekedar untuk melihat titik akhirnya gitu. Contoh ya gini, gue kasih contoh. Misalnya lu pengen jadi dokter gitu, lu jangan lihat langsung apa, oh gue pengen jadi dokter titik udah gitu. Tapi yang lu lihat adalah gimana sih prosesnya gitu, proses dari jadi dokter gitu. Dan maksudnya ini gue cuma contoh doang ya gitu, sebenarnya banyak banget gitu misalnya. Dan ketahui lah gitu maksudnya, bahwasannya yang namanya proses itu gak ada yang mudah gitu. Proses itu gak ada yang bener-bener apa, membuat lu enjoy gitu. Maka satu-satunya cara menurut gua gitu untuk mencintai proses itu sendiri adalah dengan mencintainya. Karena apa? Mencintai itu bukan kata sifat tapi kata kerja gitu. Ini yang apa, salah satu rahasia yang apa, gua tahu gitu, yang ini bahwasannya cinta itu, maksudnya mencintai ya gitu, mencintai itu adalah kata kerja bukan kata sifat gitu. Maka tatkala kamu tidak suka prosesmu gitu, maka ya cintailah bagaimanapun caranya gitu. Yang penting apa, setidaknya proses ataupun pengorbanan kamu gitu itu emang bener-bener worthy gitu. Maksudnya kayak kamu tuh mengorbankan sesuatu itu di tempat yang benar gitu. Jadi maksudnya kadang yang jadi permasalahannya, yang jadi apa, sedikit struggle-nya apa, yang sedikit ironis adalah apa, banyak orang yang berkorban bukan untuk hal yang dia inginkan gitu. Sebenarnya dia nggak menginginkan hal itu gitu, dia nggak, bahkan mungkin dia sendiri nggak tahu gitu dia tuh pengennya apa sih gitu. Makanya di video-video yang pertama gue tekankan bahwasannya yang namanya cita-cita itu ataupun tujuan itu sangat amatlah penting. Agar apa? Agar kita bisa lebih menikmati proses, agar kita bisa lebih menghargai proses apa adanya. Maksudnya kayak banyakan ya, ini ironis, cukup ironis juga gitu, kebanyakan orang mereka tuh berkorban ataupun mereka wasting their time gitu. Maksudnya mereka membuang-buang waktu mereka untuk satu hal yang sebenarnya mereka sendiri pun tidak menginginkan hal itu, dan itu adalah suatu kesalahan gitu. Itu maksudnya mungkin oke, ada faktor lah, misal ada faktor, mungkin faktor keadaan, faktor keluarga dan lain-lain. Tapi no matter how bad is this gitu, maksudnya betapa struggle pun gitu, tetap lu punya tujuan. Mau itu sekecil apapun, lu mau itu sebesar apapun, intinya lu punya tujuan dulu. Sehingga apa, sehingga lu ya maksudnya lu have a meaning of life gitu. Maksudnya lu punya tujuan untuk hidup, lu mau jadi apa gitu. Jadi lu setidaknya, walaupun kita masih lihat titik akhir nih, oh titik akhirnya contoh-contoh yang tadi gitu, contohnya titik akhirnya gue pengen jadi dokter gitu. Maka apa, dengan tujuan itu, dengan cita-cita itu menjadi bahan bakar lu untuk terus belajar gitu. Dan menurut gue zaman sekarang ini lu belajar bisa di mana aja gitu. Gitu, bahkan misal contoh lu belajar sejarah gitu, lu bisa ngedengerin sejarah yang jauh-jauh lebih bagus penjelasannya daripada guru sejarah yang ngejelasin sejarah di sekolah lu gitu. Yang dimana mungkin ini gue ada dari ini ya gitu maksudnya, yang dimana gimana sih caranya kita untuk eh, bagaimana sih caranya kita untuk menghargai ataupun mencintai proses itu sendiri. Yang kesatu adalah ubahlah hasil dari hasil, maksudnya hasil akhir gitu, dari misal contoh gitu tadi jadi dokter gitu. Ubahlah hasil itu menjadi sebuah pertumbuhan gitu. Jadi katakanlah kita apa, kita pendekatan kita terhadap tujuan kita, terhadap cita-cita kita adalah kepertumbuhan, maka kamu sendiri akan merasakan bagaimana itu growth gitu. Maksudnya pertumbuhan itu gitu. Maksudnya jadi
berkembang gitu, terus berkembang, terus maju gitu, walaupun sedikit-sedikit gitu. Mungkin misal hari ini lu pengen jadi dokter, besok lu berproses jadi dokter sedikit demi sedikit. Gak bisa lo tiba-tiba hari ini misalnya gue tiba-tiba di niat gue pengen jadi dokter, tiba-tiba lu jadi dokter aja gitu kan. Nggak, maksudnya jarang gitu orang yang kayak begitu gitu, kayak 1.000.000 banding 1.000 gitu. Jarang banget lah gitu maksudnya. Nah, yang kedua nih gitu, ini yang cukup krusial ya gitu, yang cukup krusial gitu. Gimana sih caranya kita menghargai proses? Bagaimana sih caranya kita agar kita bisa lebih mencintai dan menikmati progres itu sendiri? Adalah stop bandingin diri kamu sama orang lain gitu. Pikirin kata-kata gue gitu, selami sama lo gitu. Pikirkan secara pelan-pelan satu kata ini: stop bandingin diri kamu sendiri dengan orang lain gitu. Dan itulah yang dibuat oleh gitu, mohon maaf ya gitu, gue mungkin sedikit vulgar gitu gue ngomong ini ya gitu. Stop bandingin lu sama media sosial gitu. Kayak gimana ya, untuk gini ya, penggunaan media sosial itu sangatlah berpengaruh gitu ke mental age sendiri gitu. Makanya menurut gua gitu ya, kayak untuk ukuran orang yang masih mentalnya mungkin masih lembek mungkin ya gitu, sorry ya gua ngomong kayak gini gitu, untuk untuk melihat ataupun untuk mengkonsumsi sosial media itu sebenarnya sedikit berbahaya. Karena apa? Karena salah satu dampak dari penggunaan sosial media adalah, salah satunya adalah jadi kufur nikmat. Yang dimana kufur nikmat itu timbulnya dari mana? Timbulnya adalah dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu. Dan yang lebih ironisnya lagi, dan yang lebih parahnya lagi adalah kebanyakan orang membandingkan kekurangan pada dirinya sendiri dengan kelebihan-kelebihan orang lain yang ada di media sosial dan internet gitu. Padahal satu-satunya yang menjadi perbandingan, yang menjadi antara diri lu sendiri gitu adalah diri lu sendiri. Maksudnya gimana? Sorry gue salah gitu. Yang dimana satu-satunya yang harus menjadi lebih baik gitu. Maksudnya lu nggak perlu jadi lebih baik dari orang lain tuh, lu nggak perlu gitu. Orang lain mereka berurusan dengan kehidupan mereka, dan lo juga punya kehidupan lo sendiri gitu. Maka satu-satunya hal gitu adalah bandingkan diri kamu sendiri dengan diri kamu yang kemarin gitu. Itu tuh hanya kamu dan kamu, tidak dengan orang lain gitu. Orang lain mereka punya kehidupannya masing-masing, mereka punya privilege dan mereka punya perjuangan mereka masing-masing. Maka tidak sedikit pun kamu bisa gitu membandingkan, karena ya yang namanya orang pasti bahkan punya kekurangan, punya kelebihan mereka masing-masing gitu. Dan itu suatu hal yang normal dan lumrah gitu. Kita ini cuma manusia yang lemah, yang yang ya gitu, dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu. Maka stoplah gitu untuk maksudnya stop untuk membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain gitu. Sadarilah bahwa kesannya kita ini berharga ya, maksudnya kamu itu berharga, kamu itu berhak untuk mendapatkan itu. Maksudnya lu bangun personal branding lu sendiri segala macem gitu. Dan itu mulai dari mana? Mulai dari diri lu dulu gitu. Lu terlalu kedistraksi dengan pikiran-pikiran orang lain, dengan pikiran-pikiran luar, sehingga sehingga lu tidak bersyukur dengan apa yang telah Tuhan karuniakan dan Tuhan berikan kepadamu gitu. Balik lagi, apa sih hubungannya gitu kita membandingkan diri sendiri dengan yang tadi gue bilang, proses ya yang dimana dengan salah satu caranya dengan kita tidak membandingkan diri kita dengan diri orang lain adalah agar kita mencintai proses kita sendiri gitu. Dia udah segini, gue baru segini, nggak apa-apa gitu. Agar kita mencintai diri kita sendiri gitu. Karena pada akhirnya gini aja gampangnya deh, kalau lu mau hidup susah, kalau lu mau hidup lu terus sulit, maka ikutin standar TikTok.
maka ikutin standar media sosial. Tapi kalau misalnya lu mau hidup gampang, kalau lu pengen hidup tentram dan damai, maka ikutin standar Islam. Mencintai diri kita sendiri gitu. Karena pada akhirnya yang ditentukan dari sebuah proses gitu. Maksudnya mungkin orang bisa bercita-cita mereka mau jadi apapun gitu, dan cita-cita itu tidak dibatasi oleh jenjang waktu, oleh umur. Enggak. Orang, lu mau muda, lu mau tua gitu, lu masih bayi pun lu berhak bercita-cita gitu. Bercita-cita itu tidak apa-apa banget guys gitu. Karena cita-cita itu adalah suatu hal yang menurut gue di zaman sekarang banyak orang sepelein gitu ya, padahal ternyata penting banget gitu. Lanjut, itu adalah cobalah normalisasikan untuk membuat kesalahan. Bukan dinormalisasikan artinya, maksudnya terimalah diri lu gitu, terimalah diri kita masing-masing bahwasannya diri kita ini bersalah gitu. Maksudnya pernah salah dan bisa salah gitu. Agar apa? Agar di dalam hati kita sendiri pun terbangun resiliensi itu sendiri gitu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan pastinya gitu, karena gue pun masih belajar gitu untuk mencoba untuk berbicara di depan kamera gitu. Gue masih belajar, kita belajar bareng-bareng, kita advising myself gitu, khususnya gue dan umumnya untuk kalian semua gitu. Semoga video yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat. Gue Muhammad Alisana Makmaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.